Persija mainnya bagus. Tiba-tiba Persib bisa menyamakan kedudukan, hampir menang. Pada saat saya melihat mentalitas seperti itu, wah ini udah. Mungkin banyak yang lupa bahwa Persib itu tidak bermain dengan striker murni dalam beberapa pekan terakhir. Saya pernah mengkritik Beckham Putra, bahwa coba belajar passing. Tapi di putaran kedua ini bagus dia. Keberhasilan Malut dan Persib membuktikan bahwa kalau mau jadi juara, kuatin dulu itu pertahanan. Saya harus jujur, kalau dari segi permainan, Dewa United yang terbaik di Liga 1 musim ini. Saya tidak melihat Ciro itu bermain, tapi saya melihat Ciro itu berjuang di setiap pertandingan. Kalau menurut hemat saya, tanpa Ciro, saya gak yakin Persib akan bisa juara seperti sekarang. Sudah bersama saya lagi, ada Bung Binder. Bung Binder, Ya, lama tak berjumpa, akhirnya betul. balik lagi ke Liputan Sport. Terima kasih banyak waktunya Bung Iya, Binder. sama-sama. Bung Binder, mau ngebahas dulu mulai dari Malut, di Oke. pertandingan Malut. Oke, Kalah 1-0, ini sesuai prediksi Bung Binder atau gimana? enggak, prediksi saya imbang. Nah, karena dua tim ini punya karakter permainan yang mirip, walaupun tidak sama. Artinya dua tim ini punya kemampuan untuk bertahan dengan baik. Jadi saya sudah feeling bahwa di pertandingan ini kemungkinan dua tim ini akan bermain dengan pressing dan counter pressing, pasti itu. Dan mereka akan lebih banyak fokus bagaimana caranya menyulitkan pemain tim lawan itu untuk bisa mencetak gol. Baru kemudian berpikir untuk bisa menyerang, dan sebetulnya pertandingan berjalan kan seperti itu. Dan terlihat para pemain dari kedua tim, karena ini pertandingan penting yang kita memang di sosial media bahkan di media digital yang kita baca hanya soal Persib yang jika menang menjadi juara. Tapi bagi Maluku United, kalau mereka menang dan kemudian mereka menang terus dan Persebaya ataupun Dewa United kehilangan momentum, sebetulnya Malut yang bisa bermain di Asia. Jadi ini pertandingan juga penting bagi Malut. Maka itu mereka juga tidak ingin kalah di pertandingan ini. Maka itu mereka juga berhati-hati. Karena Malut memang kalau di kandang tidak akan bermain terlalu terbuka. Kalau away mereka akan berani mengambil resiko. Karena kenapa away? Rata-rata tim itu kan akan bermain menyerang. Nah mereka akan lebih bermain lepas. Tapi kalau di kandang mereka akan berhati-hati. Jangan sampai mereka kecolongan. Dan itu yang mereka tunjukkan. Kita melihat recovery mereka di defense itu sangat baik. Betul, dan tampak Malut sangat mendominasi pertandingan ya, khususnya di babak kedua mungkin ya. Iya betul, karena Malut ini kan adalah tim yang mengandalkan ball possession ya. Mereka akan fokus, tapi cara menyerang mereka itu kan tidak mengandalkan high tempo game. Mereka bersabar, build up dari belakang, ke tengah, baru secara tiba-tiba ke depan. Jadi Malut United itu mau bermain home dan away akan fokus dalam ball possession, dan inisiatifnya itu sebetulnya adalah untuk menyerang. Tapi mereka akan sangat berhati-hati, maka itu tim ini juga banyak mencatatkan hasil imbang. Dan tim ini akan bermain dengan gaya yang berbeda di babak pertama dan juga di babak kedua. Coba jika kita melihat permainan dari Malut, di babak pertama itu mereka bisa bermain sedikit defensif. Tapi di babak kedua akan lebih berani terbuka setelah pelatihnya Imran Nahumaruri akan mengevaluasi permainan tim lawan itu seperti apa. Kira-kira weak point-nya ada di mana. Kemudian biasanya di babak kedua dia akan memainkan pemain yang lebih ofensif untuk mengagetkan tim lawan. Dan itu terjadi di dua pertandingan terakhir. Lawan Dewa United juga sama seperti itu, babak dua tiba-tiba Malut bermain terbuka, kaget para pemain Dewa United, mereka tidak bisa counter pressing, apalagi para pemain Dewa United yang sudah menguasai pertandingan di babak pertama tampak lelah. Di babak kedua gak bisa bermain dengan intensitas yang sama. Di pertandingan ini juga sama, lawan Persib, bermain berhati-hati, tapi babak kedua lebih berani menyerang. Bahkan para pemain Malut lebih berani mengandalkan skill individu yang sebetulnya bahaya. Karena kalau Persib counter, ya kan bisa berbahaya itu pertahanan dari Malut, tapi mereka mengambil resiko karena mereka tahu ini momentum mereka untuk bisa menang dengan masuknya Adriano. Kita lihat Adriano 3 kali memberikan umpan kunci, salah satunya menjadi assist melalui corner yang dicetak oleh Wahyu Pras. Dan Malut memang sulit menciptakan peluang karena Persib defense-nya benar-benar bagus. Di babak pertama itu peluang-peluang dari Malut dari mana? Dari luar kotak penalti semua, yang mereka shooting tapi melenceng kan. Dan sebetulnya Persib Bandung sendiri mendapatkan momentum di babak pertama ketika saya catat ada 3 kalau nggak salah. Ada Gustavo Franca, sundulan, lalu ada 2 peluang dari Rian Kurnia, dan peluang kedua Rian Kurnia ini sangat-sangat peluang emas. Mungkin bobotoh seluruh Indonesia di Bandung, di Jawa Barat ini mungkin udah berharap itu gol gitu, Bung Binder. Iya, bahkan saya kira itu sudah gol. Karena saya bahkan mengatakan pada saat saya siaran, itu adalah peluang 99% gol. 1% bisa saja gagal. Karena dia sudah berada dalam posisi yang tidak ditekan. Free, open space. Dia sudah tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. Cuma sayangnya, dia tidak bisa mencari angle yang ideal untuk syuting. Karena dia syuting dengan kaki kanan. Nggak salah juga.
Tapi rata-rata pemain itu mencetak gol dalam situasi begitu pada saat mereka syuting ke tiang dekat. Karena kiper selalu akan menduga bahwa mereka akan syuting ke tiang jauh. Karena kan space di tiang jauh itu lebih terbuka. Betul. Tapi seandainya itu ke tiang dekat mungkin bisa beda. Namun dalam hal ini kita harus melihat juga beban yang dihadapi oleh para pemain Persib bermain away. Ini gak gampang. Rian Kurnia pergerakannya sudah bagus. Tapi pada saat dibutuhkan itu finishing, ya mungkin juga ada beban bagi dia untuk melakukan finishing. Sehingga syutingnya itu melenceng loh. Kalau on target beda ya. On target dia memaksa Wagner itu melakukan penyelamatan, nah itu beda. Tapi ini dia syuting bisa melenceng. Ini kan sesuatu yang jarang terjadi bagi pemain yang sudah beberapa pertandingan terakhir itu diplot sebagai striker, walaupun dia bukan striker murni kan. Biasanya saya suka lihat konten dari Bung Binder kan selalu menyoroti soal pergantian pemain yang dilakukan oleh Boyan Hodak. Bung Binder pernah mengatakan bahwa tidak bisa menebak ini pelatih akan melakukan apa. Betul. Dan di pertandingan kemarin itu ada Adam Alis dan juga ada Kas yang dimainkan. Tapi mungkin tidak berjalan efektif karena kartu merah dari Ciro Alves. Iya. Ini menjadi perdebatan Bung Binder. Apakah Ciro layak di kartu merah? Oke, begini, pada saat siaran saya mengatakan betul ada tangan dari Ciro atau mungkin sikunya itu yang menyikut. Memang itu jelas adalah pelanggaran. Tapi kita juga harus memahami pelanggaran itu atau mungkin gerakan refleks itu terjadi pada saat Ciro memproteksi bola, ingin bermanuver, ya kan, ingin memutar badan agar dia bisa create chance. Apakah itu shooting atau dia nanti berikan passing lagi. Namun saya melihat di Liga 1 musim ini, VAR ini terlalu sensitif. Jadi yang dilihat siapapun pemain itu, ya, apapun pergerakan yang dia lakukan asalkan ada kontak yang mengenai wajah pemain itu dianggap possible red card. Jadi VAR itu tadi wasit di VAR meminta wasit di atas lapangan melihat ini ada potential red card. Sehingga wasit di atas lapangan sebetulnya punya hak juga. Hak penuh. Dia mau kasih kartu kuning pun sebetulnya bisa, beberapa kali ada dikasih kartu kuning dan itu di Eropa juga beberapa kali terjadi, tergantung bobot pelanggarannya seperti apa. Memang itu jelas adalah sikutan yang berbahaya dari Ciro. Tapi niat dia sebetulnya kan bukan menggagalkan pemain tim lawan mencetak gol. Niat dia adalah untuk create chances. Jadi saya pikir dalam hal ini, ya saya bukan supporter dari Persib, ya kita semua tahu. Tapi saya ingin mengatakan VAR cukup kejam juga ini. Karena Ciro bukanlah tipe pemain yang seperti itu, yang agresif, melakukan pelanggaran-pelanggaran keras. Tapi ya kalau dari rule, dari peraturan, memang kalau terkena wajah itu pelanggaran. Tapi kembali haknya kepada wasit. Bisa saja wasit kalau mau kasih kartu kuning kenapa enggak? Iya kan? Kecuali memang pemain yang terkena siku itu berdarah-darah. Nah, itu mungkin beda lagi kan. Tapi kita melihat Angulo juga sempat meringis kesakitan, jatuh dia. Setelah itu artinya cukup keras juga. Nah dalam hal ini VAR memang agak sensitif di Liga 1. Tapi belum konsisten. Karena ada kejadian lainnya yang dialami oleh pemain Persib. Saya tidak tahu Anda ingat atau enggak. Beckham Putra di pertandingan lawan Persija, betul kan? Yang sikut. Itu saya juga mengatakan di konten saya, itu seharusnya kartu merah. Kalau tidak kartu merah pun paling tidak dicek. Ya kan, dicek dari monitor di pinggir lapangan. Seperti tadi dicek. Seperti di pertandingan ini dicek. Bahwa kelihatan kan ada sikut. Nah kenapa yang di pertandingan tersebut tidak dicek? Artinya VAR ini masih belum konsisten dipakai di Liga 1 dan terlalu sensitif. Kalau setiap pelanggaran yang terkena wajah itu dianggap kartu merah, apakah itu dilakukan untuk mengontrol bola ataupun untuk memproteksi bola, ya nanti akan para pemain itu akan takut nanti di dalam kotak penalti untuk berduel karena khawatir jangan sampai mereka kena kartu merah. Jadi wasit-wasit di Liga 1 ini harus juga paham. Mereka harus lihat indikasinya itu seperti apa dari seorang pemain. Baru kemudian mengambil keputusan yang tegas. Kita semua ingin agar wasit tegas. Tapi kalau wasit tidak konsisten, nah tentu supporter juga akan protes sedikit-sedikit. Kenapa di pertandingan tersebut tidak dikasih? Kenapa di pertandingan ini dikasih? Dan kenapa kalau ada kejadian lain tidak dicek? Di monitor di pinggir lapangan ada banyak kejadian lain yang juga seperti itu kan? Terjadi friksi, terjadi benturan, tapi tidak selalu dicek dari monitor di pinggir lapangan. Jadi memang musim pertama pemakaian VAR ini nanti tentu akan ada evaluasi. Dan tentu hal ini yang perlu dilakukan oleh komisi wasit ya. Untuk melihat sejauh mana ini yang nanti bisa dimanfaatkan dengan lebih baik lagi. Agar kejadian-kejadian di atas lapangan yang tidak terlihat oleh wasit bisa juga dibantu oleh wasit di ruang VAR. Tapi jangan terlalu sensitif juga. Kalau terlalu sensitif, yang dikhawatirkan para pemain akan takut nanti dari tim lawan. Tapi terlepas dari
perdebatan ini tentunya kalau kita lihat cara main kemarin 90 menit, Malut pantas untuk mendapatkan 3 poin di kandang. Ya jelas sekali Malut pantas karena Malut para pemainnya tidak membuat kesalahan yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persib. Iya, main rapi banget ya. Mainnya sangat rapi karena inilah cara bermain mereka dan kita juga tidak boleh lupa Malut kan punya semua pemain mereka, Malut full team. Mereka bisa menurunkan semua pemain yang mereka turunkan. Kecuali Manahati Lestusen satu kan, tapi mereka punya Alwi Slamet yang sama bagusnya. Bahkan lawan Dewa United kan Alwi Slamet juga bagus. Tapi Persib di sisi lain, Persib kan tidak full team. Mungkin banyak yang lupa bahwa Persib itu tidak bermain dengan striker murni dalam beberapa pekan terakhir. Mereka tidak punya David da Silva, mereka tidak punya Dimas Derajat yang memang sedang mengalami cedera. Mau tidak mau yang perlu dimainkan adalah Tyron, Rian Kurnia ataupun Kastanir. Ini kan tidak mudah. Tapi sejauh ini mereka survive. Namun Malut sepertinya punya defense yang memang lebih solid. Karena defense Malut ini kan kedua tersolid ya. Seperti setelah Persib kan. Persib kan 27 gol ya. Kemasukan Malut itu kan 29 ya. Dari 30 pertandingan sebelumnya. Jadi memang defense dari Malut ini solid dan mereka memang tidak membuat kesalahan sama sekali. Itu jadi, kunci Malut. Itu kunci. Musim ini tampil impresif. Kunci mereka dan para pemain mereka itu fleksibel sekali dalam pergerakan. Yakob, Yance, si Angulo, Sonny Norde, ada juga Wadil, ada Safrudin Tahar, ada banyak pemain mereka yang pergerakannya tidak selalu bergerak dari satu posisi, mereka mobile sekali pergerakannya. Nah, gimana caranya para pemain tim lawan itu bisa membaca pergerakan dari para pemain Malut pada saat mereka bisa mencair permainannya. Itu juga yang dialami oleh para pemain Persib. Tiba-tiba Yance Sayuri bisa syuting dari luar kotak penalti. Padahal dia kan sebetulnya mainnya di wingback. Yakob beberapa kali mendapatkan peluang. Padahal Yakob ini kan adalah penyerang sayap. Ya kan si Cino. Cino memang tidak mendapatkan peluang tapi bisa berada di lini tengah. Beberapa kali dilanggar. Nah itu juga kan yang menyulitkan para pemain Persib yang menguras tenaga para pemain Persib. Karena para pemain Malut ini pergerakannya tidak bisa dibaca. Yang menarik lagi adalah Yakob Sayuri. Tadi Bung Mido sempat mengatakan ini juga menjadi pertanyaan nih menjelang bulan Juni ini. Apakah layak untuk bisa diberikan panggilan lagi untuk timnas Indonesia? Iya layak. Yakob Sayuri ini kan adalah pemain dengan bakat natural. Jadi kalau melihat pergerakan dari Yakob ini sangat sulit untuk bisa membaca pergerakannya dari satu match ke match lainnya. Dia punya beberapa trik yang bisa dia pakai dalam setiap pertandingan yang akan menyulitkan pemain-pemain tim lawan itu untuk membaca pergerakan dia. Cuman memang satu kekurangan dia adalah shooting. Nah, shooting dia ini jarang akurat, tapi dari segi pergerakan, dari segi umpan-umpan pendek, akurasinya bagus sekali Yakob. Dan dia adalah pekerja keras. Nah, timnas kita juga mainnya kan ya build up dari belakang. Pada saat bertahan, pemain juga yang bermain di depan perlu bertahan. Jadi Yakob ini sangat layak untuk dipanggil. Cuma tergantung dia fit atau tidak, ya kan? Dan jika Yakob masuk akan bagus juga, persaingannya akan semakin ketat di timnas. Kan di posisi Yakob itu kan banyak pemain yang bisa bermain. Ya kan, dan Yakob kan bisa bermain di depan, bisa bermain di wingback juga. Apalagi Kevin Dix kabarnya cedera. Nah, itu kabarnya cedera panjang dia kan. Nah, bisa juga Yakob yang dimainkan. Yakob kan bisa bermain di wingback juga, selain juga bermain di posisi penyerang sayap. Fullback pun mungkin dia bisa bermain. Sebelum saya masuk ke Barito, saya mau nanya dulu soal Coach Imran. Ini juga menarik, Bung Binder, karena ini salah satu pelatih lokal yang masih bertahan dari awal musim sampai ke game week 31 ini. Apa yang menjadi kualitas dari Coach Imran? Kalau saya melihat selain juga taktik. Karena taktik dia kan bisa berubah dari babak pertama ke babak kedua. Dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya, tergantung musuhnya nih siapa, tim lawannya nih siapa. Selain itu kalau yang saya melihat, ya saya kan nggak kenal ya dengan orang dalam Malut. Saya kenal dengan Coach Imran tapi jarang berkomunikasi. Tapi kalau saya melihat komunikasi dia dengan pemain, ini sepertinya komunikasinya berjalan dengan baik. Maka itu kalau saya melihat para pemain Malut itu bermain, mereka berjuang habis-habisan di atas lapangan. Terlihat kekompakan mereka terjaga dan mereka bermain dengan level kenyamanan yang tinggi. Jadi coba lihat para pemain Malut tuh jarang banget kelihatan lelah. Saya nggak pernah lihat selama saya siaran. Sudah beberapa pertandingan saya siaran, mereka enjoy the game. Mereka menikmati. Artinya apa? Mereka bermain dengan hati. Nah tentu dalam hal ini ada faktor manajer. Dan kedua, kepintaran Coach Imran dalam hal taktik ini bisa diaplikasikan kepada para pemain. Karena dia bisa meminta para pemain itu untuk bermain sebagai satu unit mengandalkan umpan-umpan pendek dan juga compact defense.
Cino saja yang adalah striker mau bertahan. Sonny Norde mau bertahan. Yakob mau bertahan. Yance pada saat perlu menyerang dia mau menyerang. Itu tidak mudah bagi seorang pemain. Cecu Meneses ikut menyerang juga. Jadi etos kerjanya bagus, komunikasinya baik, taktiknya membuat para pemain nyaman, mereka tidak terbebani, mereka menikmati musim pertama mereka bermain di top flight, bermain di Liga 1. Dan bisa membuat kejutan. Sekarang ini di peringkat nomor 3 mereka. Nah, itu juga menjadi pertanyaan karena dengan menangnya Malut kemarin membuka peluang mereka untuk bisa main di Asia. Apalagi ini kita lihat Persebaya dan juga Dewa tampaknya agak naik turun nih. Betul. Bung, apa yang menjadi masalah dari Dewa dan juga Persebaya? Yang awal musim ini Persebaya kan sempat memimpin liga, tapi akhirnya turun dan juga Dewa juga sempat mengancam Persib lah. Iya betul, kalau Dewa United sih kalau saya melihat masalahnya di finishing ya. Kalau main sih bagus. Saya harus jujur, kalau dari segi permainan Dewa United yang terbaik di Liga 1 musim ini. Bagus sekali permainan mereka, kita akan menikmati lah. Permainan mereka possession pernah juga mereka sampai 80% loh. Saya lupa lawan siapa. Tapi sulit cetak gol. Nah ini menjadi problem bagi mereka. Oke, Egy top skor mereka. Pemain lokal paling produktif kan. Dengan total gol dan juga assist. Jadi secara kontribusi dia paling tinggi nih. Pemain lokal untuk klubnya ya dalam mencetak gol. Tapi mereka kan tidak punya striker. Oke, mereka punya Alex Martins 23 gol. Tapi lihat Alex Martins pun dalam beberapa kesempatan itu tidak bisa melakukan finishing. Jadi sebetulnya dari striker yang diperlukan bukan saja jumlah golnya tapi konsistensinya dalam mencetak gol. Apalagi di game-game krusial. Nah kalau di game-game krusial strikernya itu tidak bisa bermain atau pada saat bermain tidak bisa mencetak gol. Nah itu akan menjadi masalah bagi tim yang bermain cantik. Dewa United kalau dari segi permainan mereka paling baik. Tapi dari segi finishing ya mereka masih kurang. Karena seandainya mereka bagus seharusnya mereka tidak imbang. Lawan Barito mainnya bagus. Lawan Malut seharusnya mereka tidak kalah. Banyak peluang mereka di babak pertama. Persebaya problemnya itu mereka tidak punya striker predator. Flavio kurang. Flavio bergeraknya lebih banyak dari sayap. Terus ada Dejan Tumbas sama juga. Bruno sama juga. Kalau gitu siapa yang akan bisa mencetak gol? Dan ini masalah bagi Persebaya pasca hengkangnya David da Silva. Iya kan? Iya. Hengkangnya David da Silva mereka gak ketemu lagi striker predator. Jadi Persebaya juga tidak bermain buruk. Bahkan mereka bermain baik di pertandingan sebelumnya lawan Arema FC. Tapi mereka gak bisa mencetak gol. Peluangnya ada. Banyak peluangnya. Ada pemain mereka Catur Pamungkas sudah berhadapan tapi gak bisa finishing. Gimana caranya mau menang secara konsisten dan juga bisa bertahan lama di atas. Nah yang membedakan tim-tim lain dengan Persib tuh finishingnya sebetulnya level finishing mereka lebih baik. Meskipun mereka tidak mencetak banyak gol. Karena peluang yang mereka ciptakan itu gak banyak. Seperti di pertandingan lawan Sleman. Mereka cuma menciptakan 5 peluang yang berbahaya. Yang benar-benar berbahaya. Cuma cetak 3 gol. Mungkin tim lain perlu 8 peluang baru mencetak 3 gol. Tapi mereka 5 peluang bisa cetak 3 gol. Artinya bermain lebih efektif. Lebih efektif dan conversion rate Persib itu bagus. Asalkan mereka bisa create chances itu. Lawan Malut United, Malut tuh pintar, mereka sudah tahu kita tutup Tyron, kita tutup Ciro. Karena ini 2 pemain ini adalah kreator. Beckham gak bisa mereka tutup karena terlalu banyak pemain kalau mau ditutup. Maka itu yang lebih menyolok permainannya adalah Beckham. Karena Beckham itu sedikit dilepas, gak dikawal ketat. Tapi Ciro, Tyron, coba gak bisa bergerak mereka. Karena itu 2 kreatornya dari Persib. Tapi Beckham agak bebas karena ya mungkin mereka tidak punya tambahan pemain untuk mengawal Beckham. Ini akan menarik juga ketika Persib melawan Barito di akhir pekan ini. Karena Barito sendiri kan masih berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Dan Persib sendiri juga mengincar lah poin terakhir untuk bisa memastikan gelar juara, Bung Minder. Bagaimana melihat pertandingan ini? Akan menjadi pertandingan seperti apa? Ya, salah satu kelemahan Persib adalah pada saat melawan tim-tim yang berada di papan bawah. Lawan Sleman oke, mereka bisa menang, tapi sebelumnya lawan Madura United imbang, lawan Semen Padang imbang. Jadi lawan Barito Putra pun menurut saya akan sulit juga bagi mereka. Kecuali memang ya para pemain Barito ini ada membuat kesalahan atau memang tidak berada dalam top performance mereka ya. Karena Barito pun butuh poin. Dan Barito juga adalah tipe tim yang biasa membuat kejutan. Ini tim gak bisa diprediksi. Ya, ini tim gak bisa diprediksi dan sebetulnya Barito ini punya masalah dalam defense mereka. Nah artinya jika Persib bisa mencetak gol lebih cepat, ya feeling saya mereka akan bisa meraih kemenangan. Tapi sekarang dengan absennya Ciro, ini bisa menjadi masalah juga bagi Persib Bandung.
Karena setelah Tyron, Ciro lah dan David yang diandalkan untuk mencetak gol. Jika David tidak ada, Ciro tidak ada, Persib butuh gol. Lawan Barito Putra, Barito akan incar itu hasil imbang. Sambil berharap tim-tim lain yang berada di dekat mereka atau di bawah mereka itu mengalami kekalahan. Jadi lawan Barito pun menurut saya tidak akan merupakan pertandingan yang mudah bagi Persib Bandung. Ya kalau bagi supporter Persib tentu mereka berharap Persib menang menjadi juara. Pas di Bandung kan. Tapi kan sepak bola itu kan bukan matematika. Walaupun Barito berada di bawah, Persib berada di atas. Tapi dengan kekalahan lawan Malut, yang sekarang perlu diperhatikan mental para pemain Persib ini terjaga atau enggak? Bung Minder, kalau kita lihat ya, keberhasilan dari Persib Bandung ini kan berpeluang untuk bisa back to back juara. Di sistem kompetisi penuh yang sebelumnya ini Persib nggak pernah nih juara dengan sistem kompetisi seperti ini. Apa Bung yang membuat Persib begitu kuat di musim ini? Oke, banyak yang menilai core kekuatan dari Persib itu adalah para pemain asing mereka. Saya dari awal pada saat Persib itu menjadi juara musim lalu itu menjadi juara dengan format Championship Series, saya sudah mengatakan core kekuatan Persib itu, ya oke, para pemainnya memang bagus. Tapi core kekuatan itu bukan sebetulnya hanya pemain, tapi pelatih. Boyan Hodak. Mungkin banyak yang tidak ingat bahwa Boyan Hodak itu masuk setelah 5 atau 6 pertandingan Persib musim lalu. Ya kan, setelah Luis Mia itu keluar setelah dia resign kan, setelah dia mengundurkan diri. Dan ada 1-2 pertandingan yang Persib belum bisa menang bersama Boyan Hodak. Tapi setelah itu mereka mulai stabil gitu, dan Boyan Hodak itu bisa di putaran pertama musim lalu membawa Persib itu stabil bukan dengan pemain-pemain pilihan dia. Memang ini kedua kali dia melatih di Indonesia, sebelumnya melatih PSM tapi kemudian kena COVID pandemi. Ya, berapa? 6 pertandingan mungkin atau 7 pertandingan. Tapi pelatih ini masuk. Dia bisa membuat Persib itu bermain dengan disiplin. Dia mengandalkan kekuatan bertahan itu untuk merancang serangan. Jadi pokoknya bertahan dulu, mengamankan situasi, baru kemudian menyerang. Nah ini bukan pola permainan yang menjadi pola permainan yang favorit tentunya. Bagi para pemain Persib, karena yang saya ingat, yang namanya Persib itu, setiap pertandingan menyerang. Serang aja terus. Ya karena maunya kan cetak banyak gol, menang. Tapi ini dirubah oleh Boyan Hodak. Yang diminta oleh Boyan Hodak, kalau yang saya menilai, pokoknya bertahan dulu. Tutup ini pertahanan, jangan sampai ada pemain tim lawan ini lewat. Baru dapat momentum, serang-serangan balik. Nah makanya itu saya pernah mengatakan Persib itu membutuhkan waktu 8 detik untuk merancang skema serangan balik. 8 detik untuk skema serangan balik. Nah itu yang saya ingat biasa dilakukan oleh Real Madrid. Ya walaupun Real Madrid bukan saya bandingkan dengan Persib, tapi itulah sistem Real Madrid pada saat ada trio BBC. Madrid itu paling banyak mencetak gol dari counter. Trio BBC itu kan Bale, Benzema, dan Cristiano Ronaldo. Nah itu, begitu caranya 8 detik itu bola sudah berada di kotak penalti pertahanan tim lawan. Itu yang Boyan Hodak pakai bagi Persib. Maka itu Persib dari musim lalu bukanlah tim yang permainan itu menghibur, enggak. Tapi mereka bisa mencetak gol, mereka bisa menang dalam bentuk Championship Series yang jumlah pertandingan lebih banyak, yang sebetulnya tidak mudah bagi mereka. Karena banyak tim pada saat masuk ke Championship Series seperti Borneo FC menurun performanya. Persib meningkat pada saat masuk ke series Final Four. Kemudian banyak yang menilai, wah Persib ini juara karena dengan sistem itu. Sistem turnamen lah, karena nanti ada 8 besar atau mungkin 4 besar. Tapi saya pernah mengatakan bahwa enggak. Persib itu menjadi juara karena pelatihnya bagus, para pemainnya nurut, komunikasinya baik, taktiknya berhasil, taktik yang berbeda. Dan itu terbukti di musim ini karena dia pakai taktik yang sama, Boyan Hodak. Pemain-pemain yang dia sekarang pakai juga tidak banyak perubahan. Ya kan, pemain-pemainnya kebanyakan masih pemain yang sama, kecuali kita tahu Tyron. Tyron adalah pemain yang tidak bermain musim lalu, tapi kenapa Tyron bisa langsung fit? Karena taktiknya bagus untuk Tyron. Dia pemain yang mengandalkan switching play yang cepat. Dia punya skill bagus, dia punya kaki kiri yang bagus. Dia sering masuk dalam posisi-posisi menguntungkan dari sistem counter attack. Coba lihat Tyron itu pergerakannya. Kalau counter dia pasti punya peluang. Asal bisa counter Persib. Jadi Persib bisa berhasil. Kalau menurut saya oke, perjuangan para pemain betul, perlu dihargai. Luar biasa para pemain Persib, berjuang habis-habisan. Tapi kalau pelatihnya ini nggak pas, saya nggak yakin Persib bisa back to back champion. Pelatih itu penting. Tapi siapa Bung yang menjadi nyawa di pola permainan Boyan Hodak musim ini? Kalau menurut saya center back mereka.
Musim lalu ada Alberto Rodriguez bersama Nick Kuipers, musim ini ada Franca dan Nick Kuipers. Dua pemain ini sangat sangat kuat dalam bertahan. Kan taktiknya kan defense-nya nih harus kuat. Kalau dalam menyerang, yang musim ini saya melihat Tyrone Del Pino. Karena secara statistik juga terlihat ya, Persib salah satu yang memiliki kebobolan paling sedikit dibandingkan ya, tim lain. Clean sheet-nya juga banyak. Dan Kevin Ray itu sebenarnya nggak banyak loh melakukan save di setiap match karena dua center back ini benar-benar kuat. Seperti di pertandingan lawan Malut, Kevin Ray Mendoza itu hanya melakukan 2 save, terus 1 gol. Artinya Malut kan susah tuh menciptakan peluang dengan adanya Franca dan Nick Kuipers. Ya ini inti kekuatannya adalah di 2 center back ini. Apalagi Franca dapat bonus nyetak gol di beberapa pertandingan penting ya. Iya, di beberapa pertandingan penting dia bisa mencetak gol dari set piece. Itu kan paling sulit. Dalam set piece itu kan pengawalan marking itu kan lebih ketat. Tapi dia bisa mencetak gol beberapa kali ya. Itu adalah inti kekuatan dari Persib. Yang membuat mereka menjadi tim yang pelit lah. Dalam urusan membiarkan tim lawan itu menciptakan peluang atau juga mencetak gol. Yang menarik lagi adalah soal ruang ganti. Kalau kita bicara Persib Bandung, Persija, klub-klub besar lah. Ini kan banyak pemain bintang di situ. Supporter tekanan juga besar. Ruang ganti ini juga menjadi vital. Betul. Apakah dengan Kaden Bojan yang tampaknya ini pelatih yang tegas bisa mengontrol ruang ganti, ini juga menjadi kunci dari keberhasilan Persib? Ya, saya pikir Boyan selain juga tegas adalah pelatih yang fleksibel. Artinya dia pelatih yang bisa memahami kebutuhan dari para pemain. Artinya pada saat pemain memang tidak 100% fit, dia tidak akan memaksa pemain itu main. Beberapa kali dia melakukan itu juga. Dia mencadangkan beberapa pemain inti, tidak memaksa mereka untuk bermain pada saat memang mereka tidak 100% fit. Jadi artinya dia bisa menjaga hubungan dengan para pemain. Padahal kan Persib kan banyak pemain senior kan. Iya. Gak gampang loh. Ya kan? Tapi para pemain senior ini semua nurut. Semua kompak dengan pelatihnya. Para pemain muda pun bagus permainan. Robbie Darwis, ya kan bagus. Kakang Rudianto coba lihat. Musim ini bagus. Dia main di full back kanan. Ya kan, Beckham Putra, putaran kedua jauh lebih baik. Saya pernah mengkritik Beckham Putra. Bahwa coba belajar passing. Tapi di putaran kedua ini bagus dia. Mainnya meningkat. Artinya kan Boyan Haru juga melihat kelemahan para pemain apa. Dia coba untuk membenahi, tapi bukan dengan cara yang ekstrim, keras. Bukan dengan cara yang keras. Pemain itu gak bisa dikerasin. Karena pemain itu punya keterbatasan juga. Tapi sekarang dengan performa Beckham Putra yang meningkat, dengan performa Kakang yang meningkat, artinya kan peran pelatih ini kelihatan. Dia memanfaatkan sumber daya pemain yang ada di dalam skuad. Banyak pemain Persib yang absen. Pernah di satu pertandingan 8 pemain loh. Gak bisa bermain. Tapi Persib masih bisa dapat poin. Menang kalau gak salah itu hari Persib. Ini kan peran pelatih yang komunikasinya baik. Jadi para pemain juga mainnya juga tenang di atas lapangan. Kalau enggak dengan banyak pemain hebat di Persib, yang pemain-pemain berlabel bintang juga seperti Maklok. Ya kan, Maklok kan juga salah satu bintang di Persib. Kan gak gampang untuk bisa menjalin komunikasi sebagai pelatih baru. Tapi sekarang semua bisa dia tangani. Jadi Persib pada saat tertinggal, yang orang nunggu itu comeback. Nah gimana caranya Persib itu bisa comeback? Dengan kesatuan dari para pemain. Dan comeback itu dilakukan beberapa kali. Ini juga sering. Dan ini juga memperlihatkan mentalitas dari tim ini yang mungkin lebih baik dibandingkan tim-tim lainnya gitu, Bung. Iya. Mentalitas ini dari mana tumbuhnya, dan juga mungkin apakah itu berdampak pada konsistensi yang tadi Bung Binder katakan tidak ada nih di tim-tim lain yang menjadi pesaing dari Persib Bandung. Konsistensi dan juga kepercayaan diri ini bisa didapat oleh para pemain melalui komunikasi dengan pelatih. Jadi pelatih itu yang harus membuat para pemain itu percaya diri. Jika para pemain tidak percaya diri, ya kan saya yakin Persib tidak akan bisa menjadi juara musim lalu. Tapi para pemain itu yakin, karena mereka juga musim lalu kan mulainya dari bawah. Sempat berada di zona papan bawah pada saat Luis Mia itu keluar. Tapi mereka bisa naik, mereka bisa gak finish sebagai number 1 karena Borneo kan nomor 1 kan. Tapi mereka bisa masuk ke Final Four, menjadi juara. Musim ini tertinggal jauh dari Persebaya. Tapi mereka bisa naik, bisa melewati Persebaya. Mentalitas itu terbangun dengan komunikasi yang baik. Jadi para pemain itu tidak punya beban tambahan pada saat bertanding. Dan yang kedua, dengan cara mereka latihan. Pada saat latihan kan mereka harus latihan seperti mereka lagi bermain. Nah, saya memang belum melihat cuplikan-cuplikan pada saat Persib latihan, tapi setiap kali para pemain Persib turun itu terlihat mereka sudah 100% siap untuk bisa menang. Tapi caranya menang kan nggak selalu menyerang. Mereka defend dulu, mereka cek situasinya seperti apa. Tapi saya melihat para pemain Persib itu
dalam setiap pertandingan itu selalu berjuang habis-habisan. Ini fighting spirit yang tidak bisa diremehkan dari para pemain Persib. Lawan Malut mereka tertinggal bermain dengan 10 pemain. Coba mereka masih menyerang. Ada satu peluang juga itu dari Castanir yang hampir dia mencetak gol. So ini fighting spirit, mentalitas semua terbangun dengan kenyamanan dari para pemain sebagai satu keluarga ini. Jadi pada saat mereka sudah sebagai satu keluarga, ini one family. Nah mereka akan melindungi satu sama lainnya. Kalau perlu mereka berdarah-darah di atas lapangan. Tapi mereka memberikan poin bagi Persib. Tapi melihat sepanjang musim ini, Bung Binder, sebetulnya di pertandingan mana Bung Binder mungkin Persib Bandung ini mendapatkan momentum dan juga mungkin Bung Binder udah yakin kalau ini yang akan meraih juara? Oke, pada saat menahan Persija. Karena ketinggalannya itu 2-0. Bukan 1-0. Main di kandang tim lawan. Itu saya jujur gak menyangka Persib bisa comeback. Ya kan saya gak munafik juga. Kalau saya mengatakan, wah Persib bisa comeback, ketinggalan 2-0, enggak. Karena Persija pada saat itu formnya gak jelek juga. Ya kan? Mereka bisa unggul 2-0. Persija mainnya bagus. Tiba-tiba Persib bisa menyamakan kedudukan, hampir menang. Persib mainnya lebih bagus pada saat sudah 2-2. Pada saat saya melihat mentalitas seperti itu, wah ini udah sulit ini tim ini dibendung untuk menjadi juara. Karena mereka mentalitasnya sudah kuat lawan rival loh. Ini kan rival nih lawannya nih. Main di kandang rival, sudah unggul 2-0. Bisa mereka nyamakan 2-2. Itu bukan hal yang mudah bagi mereka. Tapi mentalitas mereka kelihatan di pertandingan tersebut. Mereka bisa comeback walaupun gak menang. Tapi comeback itu memberikan mereka keyakinan yang lebih baik. Bahwa iya kita bisa menjadi juara. Ya kan, dan ternyata sekarang sudah kelihatan kan beda poinnya dengan Dewa dan Persebaya juga jauh. Dan comebacknya itu kan terlihat selalu di babak kedua ya, ketika pergantian pemain itu menjadi kunci, Bung Binder. Itu yang jadi kunci. Nah itu yang saya bilang. Jadi core kekuatan dari Persib itu pelatihnya, bukan para pemain asingnya. Kan banyak yang mengatakan ini para pemain asing. Oke, para pemain asingnya bagus-bagus. Ya kan, tidak perlu kita ragukan lagi. Tapi kalau gak ada pelatih yang bagus, gimana caranya mau menyatukan ini semua pemain? Mau meramu taktik? Ya kan, karena Persib beberapa kali memakai pelatih-pelatih asing yang memilih menyerang. Ya kan, tapi apakah berhasil? Kan enggak. Tapi Boyan Hodak dengan pendekatan yang lebih berbeda, justru membuat para pemain lebih nyaman mainnya. Bebannya lebih rendah. Iya kan, dalam kondisi mereka tertinggal bisa comeback. Dalam kondisi di klasmen mereka tertinggal, mereka bisa melewati Persebaya. Kalau nggak salah Persebaya sempat unggul double digit loh. Selisih poin dari Persib. Persib bisa mengejar, bisa berada di number one. Ini kan bukan faktor luck, bukan juga secara kebetulan. Tapi memang kesatuan di antara para pemain dengan pelatih, dengan manajemen. Manajemennya sehat, pelatihnya bagus, pemainnya sehat dan bagus. Jadilah ini tim yang sehat. Ya kan? Coba ada masalah internal. Gimana para pemain mau fokus di atas lapangan? Gimana pelatih mau fokus untuk bisa meracik taktik? Jadi manajemen pun harus sehat. Kalau manajemennya sehat, ya dengan pelatih yang bagus, dengan pelatih yang sesuai dengan batas kemampuan para pemain yang mereka punya di dalam skuad, ya inilah jadi sekarang Persib. David Da Silva ini kan musim lalu menjadi tumpuan ya, salah satu kunci. Ini good point. Okay. Ini juga menarik, Bung, karena menarik adalah digantikan oleh Tyron yang posisinya ini bukan striker, betul. Tapi dia menjadi top skor. Dan top skor kedua adalah Beckham Putra. Ini juga pengaruh dari pelatih. Iya. Artinya pengaruh dari pelatih karena dia memindahkan posisi Tyron. Tyron itu kan sebenarnya bermain di sektor sayap, ya kan? Tapi Tyron dimainkan sebagai striker palsu. Dengan bermain sebagai striker palsu bukan berarti dia menunggu bola. Enggak kan? Dia terlibat dalam proses membangun serangan. Pada saat dia terlibat, pemain-pemain lain juga aktif. Ciro, Beckham, Maklok, sebelumnya Deddy Kusnandar, sekarang ada Adam Alis. Jadi dengan lebih banyak pemain yang terlibat, pemain ini kan punya skill yang bagus ya. Apalagi syuting-syuting dia tuh keras-keras tuh. Nah, dia akan lebih banyak mendapatkan ruang karena support dia dari pemain-pemain lain, support sistemnya ini bagus. Belum lagi fullback dari Persib, Kakang, Edo, Hen, ya kan? Ada juga Zalnando jangan lupa, ada juga Zalnando kan? Ada Robbie Darwis kadang-kadang dimainkan. Nah, dengan dia bermain sebagai false nine, ini memberikan dia keleluasaan. Dan memang Tyron dari awal pada saat bermain di sayap juga sudah bagus, sudah bisa mencetak gol. Tapi pada saat dia digeser ke tengah lebih mematikan dia. Karena pemain-pemain tim lawan gak bisa menjaga dia. Dia selalu memulai serangan itu dari tengah. Nah, dari tengah itu dia bisa tiba-tiba ke depan. Kenapa? Karena support system dari
sayap ini bagus siapapun pemain itu yang main. Jadi saya pikir Boyan Hodak ini juga tentu dalam sesi latihan sudah meminta dia coba simulasikan main, baru dia pilih kan sebagai false nine. Tapi pada saat Tyron perlu bermain di sayap dimainkan pemain lain seperti Rian Kurnia. Nah Rian Kurnia kan sekarang dimainkan sebagai striker palsu tapi memang belum berjalan secara mulus. Ya kembali ke kualitas pemain. Kualitas pemainnya seperti apa? Kalau kita bandingkan Tyron dengan Rian kan tentu Tyron lebih unggul. Karena soal kualitas individu dia memang lebih baik. Karena Tyron dan juga mungkin Adam Alis ini kan dua pemain yang di awal musim mungkin sempat diragukan oleh Bobotoh ya. Betul. Tapi bisa menjawab kepercayaan di tengah krisis dari para pemain Persib Bandung ini. Ya betul, dan Adam Alis ini kan adalah box to box midfielder ya. Jadi jangan berharap Adam Alis ini akan banyak memberikan umpan atau mencetak gol. Tapi dia akan banyak terlibat dalam menutup ruang dan juga dalam support sistem untuk membangun serangan. Ya sebetulnya sedikit mirip dengan Marklock. Jadi memang dia tidak sama dengan Dedi. Kalau Dedi itu kan lebih banyak fokus pada passing, berada di tengah kan, karena memang dia tidak punya speed. Tapi Adam Alis punya kecepatan. Jadi memang dengan adanya Adam Alis, dengan adanya Tyron, mereka menambah kecepatan dalam transisi. Adam Alis tuh lawan Malut tuh ada loh sekali dua kali itu maju, tapi memang Malut ini memang defense-nya kuat. Rapi banget mereka ini di tengah sama belakang. Jadi nggak ada ruang bagi para pemain Persib. Dan Malut, ya percaya atau tidak percaya mereka bermain mirip seperti Persib. Pertahanan dulu dikuatin. Jangan kasih ruang dulu bagi para pemain tim lawan. Itu yang tadi saya katakan. Kadang-kadang mereka main defensif dulu nih. Kita defend aja dulu nih. Jangan main menyerang dulu. Tapi tiba-tiba mereka switch. Pada saat melihat situasi dan kondisinya seperti apa, memungkinkan atau tidak. Maka itu Malut kan gak mencetak banyak gol. Tapi berada di peringkat papan atas, bisa masuk ke Asia. Artinya apa? Artinya keberhasilan Malut dan Persib membuktikan bahwa kalau mau jadi juara, kuatin dulu itu pertahanan. Iya kan? Karena Sir Alex Ferguson pun pernah berkata bahwa ya kalau mau main menyerang itu bisa memenangkan Anda pertandingan. Tapi kalau tim Anda bisa bertahan dengan baik, itu yang akan membuat tim Anda memenangi banyak gelar. Beckham Putra, Bung Minder. Ini juga menjadi musim terbaik tampaknya. Iya, kalau menurut saya begitu. Iya, dan bisa menjadi pembeda di momen-momen krusial. Mungkin salah satu yang paling diingat Bobotoh adalah soal lawan Bali kemarin, ketika mencetak gol yang sangat luar biasa. Layakkah dipanggil timnas? Kalau menurut saya Beckham Putra belum. Banyak yang mengatakan layak. Saya harus jujur, ya kan? Saya mengatakan belum. Karena ini baru putaran kedua kita melihat Beckham bermain sebaik ini. Putaran pertama tidak seperti ini. Tidak sekonsisten seperti ini. Tapi ini bagus bagi dia. Artinya dia harus bekerja lebih keras lagi. Tapi tentu keputusan akhir itu kan nanti ada di pelatih timnas kan, Patrick Kluivert. Apakah dia menilai Beckham Putra ini layak atau tidak dipanggil, paling tidak menjadi bagian lah dari timnas Indonesia. Tapi kalau saya melihat pemain muda ini masih harus banyak mendapatkan menit bermain ya. Karena sebelumnya juga kan dia tidak selalu bermain kan. Karena sekarang Persib membutuhkan pemain seperti Beckham dengan juga cederanya Febri, form Febri yang juga tidak membaik, maka itu Beckham selalu bermain. Tapi memang luar biasa dia bermain di Persib. Dan saya berharap dia bisa bermain lebih baik lagi. Dan dia bisa lebih akurat lagi memberikan umpan-umpan karena tugas dia itu sebetulnya adalah untuk memberikan umpan-umpan yang akurat. Jika dia bisa lebih baik lagi, ya bisa saja dia menjadi bagian dari timnas. Karena sekarang kalau kita berbicara soal timnas, persaingannya itu kan ketat dengan pemain-pemain yang bermain di Eropa. Jadi agak sulit. Nah Yakob kenapa saya mengatakan dia bisa saja dipanggil? Karena memang dia sebelumnya menjadi bagian yang penting juga dari timnas Indonesia di Piala Asia Senior, mainnya bagus. Yakob Sayuri. Udah berpengalaman lah ya. Udah punya jam terbang. Dan dia beberapa kali itu dipanggil tapi cedera. Pernah kan untuk timnas pada saat sebelumnya Shin Taeyong. Nah artinya pemain ini memang layak masuk timnas. Tapi Beckham dia harus meningkatkan performanya lebih baik lagi. Ya kan, lebih pintar lagi dalam membagi bola. Tapi untuk dia tampil seperti ini di putaran kedua, ini sudah luar biasa bagi Beckham Putra. Dia sangat berpengaruh dalam suksesnya Persib Bandung. Tidak perlu diragukan. Tapi performa pemain di klub belum tentu sebaik seperti di timnas, pressure-nya lebih besar lagi. Artinya tidak menjamin keberhasilan Persib ini ada pemain Persib lainnya yang mungkin sebelumnya sering dipanggil ini bisa dipanggil oleh Patrick Kluivert. Iya, memang belum ada jaminan juga dan juga bagi tim-tim lain, ya kan. Kalau yang mau dilihat nanti adalah bagaimana mereka bermain pada saat membela timnas. Contoh aja seperti Ramadan Sananta yang banyak yang meminta sebelumnya dia dipanggil. Tapi kan kita melihat performa dia.
dalam 2 pertandingan melawan Australia dan juga melawan Bahrain kan tidak sesuai ekspektasi. Artinya dia tidak bermain seperti pemain-pemain lain yang pada saat itu diberikan menit bermain, gak menyatu permainannya. Padahal kan banyak yang teriak, Ramadhan Sananta. Di Persis bagus sekali Ramadhan Sananta kan, fight, cetak gol, shooting keras. Tapi pada saat di timnas gak bisa tune in kan dia juga kan. Jadi gak sesimpel seperti yang kita pikirkan karena sekarang timnas levelnya ini sudah tinggi banget. Kita sudah gak ngomong lagi Piala AFF. Kita sudah gak ngomong lagi SEA Games. Ya kan? Yang kita ngomongin apa? Lolos Piala Asia, kemudian kita mau Piala Dunia. Karena materi pemain kita sudah standar Eropa. Sudah pemain-pemain bagus. Jadi kalau ada pun pemain yang masuk, minimal tidak jauh berbeda dengan pemain-pemain yang sekarang berstandar Eropa. Kalau terlalu jomplang, nanti permainannya kacau juga timnas kita. Iya dong kan, beda jauh. Ya kan, jadi saya pikir kalau soal pemain Persib belum dipanggil timnas, ya ini hanya masalah waktu saja. Tapi pastilah yang namanya pelatih timnas, dia akan memantau siapa nih pemain-pemain yang progresnya bagus, mungkin akan dikasih kesempatan untuk masuk ke training camp, nanti dilihat. Ya kan layak gak masuk dalam final squad. Bu Minder, sebelum menutup podcast ini saya mau ngebahas soal transfer. Ini juga menarik. Karena ini dipanaskan dengan berpamitannya Ciro Alves di akun Instagram ya setelah kemarin menang lawan Sleman. Bu Minder melihat gestur pemain ini ketika pamit memang pamit atau memang ada maksud lain? Ya, kalau rumornya kan memang sejauh ini belum ada kejelasan dari manajemen soal perpanjangan kontrak dari Ciro. Itu yang saya baca rumornya di beberapa media. Dan Ciro pemainnya sudah tidak muda lagi kan, 36 tahun kalau nggak salah dia. Ya, dan saya melihat kan Persib ini kan dipenuhi oleh banyak pemain senior ya. Jadi saya pikir jika memang dari manajemen kan belum ada pernyataan resmi ya. Jadi saya mengatakan jika dari manajemen ini memang tidak ingin memperpanjang kontrak dari Ciro ya, saya pikir itu adalah keputusan manajemen untuk melakukan regenerasi pemain-pemain baru yang nanti akan mereka datangkan. Cuman berbicara mengenai Ciro, saya harus jujur bahwa kalau menurut hemat saya tanpa Ciro, saya gak yakin Persib akan bisa juara seperti sekarang. Saya gak yakin. Karena Ciro adalah pemain yang diperlukan oleh Boyan Hodak dalam sistem dia. Ciro adalah pemain yang bisa switching play cepat. Coba Anda lihat statistik Ciro sejak dilatih oleh Boyan Hodak. Dia bisa memberikan lebih banyak assist daripada gol. Kenapa? Karena tugas dia adalah switching play, menjadi penghubung antara pemain dari lini tengah ke pemain ke lini depan. Bukan dari tengah, tapi dari tengah ke depan itu jika Ciro dapat bola, dia bisa memberikan banyak assist, banyak umpan-umpan kunci. Ini pemain yang sangat penting. Selain Ciro tentu ada David. Tapi tanpa Ciro belum tentu David produktif. Ya kan, ini faktanya. Tanpa Ciro belum tentu juga David produktif. Tanpa David belum tentu juga Ciro bisa memberikan banyak assist. Karena Ciro juga butuh target man yang bisa finishing. Jadi sebetulnya duet ini memang duet yang mematikan bagi Persib. Ciro dan David. Tapi sekarang Ciro yang pamit, tentu supporter dari Persib sedih karena kelihatan banget dia bermain dengan hati di Persib. Tapi juga saya pikir supporter dari Persib perlu paham jika dari manajemen tidak ingin memperpanjang, artinya ada upaya regenerasi. Yang juga penting bagi Persib. Karena Persib kan mungkin bukan mau juara cuma 2 kali. Kalau bisa 3 kali berturut-turut. Artinya apa? Harus ada perubahan. Harus ada pemain-pemain baru yang masuk. Dan bukan cuma untuk juara di Liga 1. Kompetisi Asia seperti apa? Iya kan? Harus juga fokus ke Asia. Artinya pemain-pemain yang nanti didatangkan harus lebih baik dari pemain seperti Ciro Alves atau pemain-pemain lain yang nanti dilepas dalam misi Persib melakukan regenerasi. Tapi Ciro adalah pemain yang luar biasa. Dan saya melihat setiap kali, dan saya tidak melihat Ciro itu bermain, tapi saya melihat Ciro itu berjuang di setiap pertandingan. Gila dia ini main. Maka itu pada saat dia mendapatkan kartu merah ini lawan Malut, kelihatan dia gak menyangka, sedih banget dia. Karena dia bukan pemain yang biasa melakukan hal-hal seperti itu, enggak. Dia pemain yang bersih. Tapi ya sekarang dia juga saya yakin paham bahwa pemain akan masuk dan pergi dari klub. Karena yang menjadi rumor yang sekarang juga muncul setelah Ciro ini pamit adalah Sadil Ramdhani. Yang punya posisi yang sama lah. Yang sama, betul. Apakah ini juga tadi memperkuat adanya dugaan regenerasi yang akan dilakukan oleh manajemen? Iya bisa juga, karena Sadil pemain lokal, ya kan, jadi dengan di kontraknya Sadil nanti tentu menambah
slot pemain asing, betul kan? Kan Sadil dikontrak dan Sadil juga usianya masih muda. Walaupun beda kan ciri permainan Sadil dengan Ciro. Beda. Namun jangan juga remehkan Sadil. Ini pemain yang berbahaya juga. Karena eksplosivitas dia ini luar biasa. Dia biasa sprint pendek dan dia punya kemampuan shooting yang bagus. Jadi saya pikir kalau memang pilihannya adalah Sadil Ramdhani yang dirumorkan, saya pikir adalah pilihan yang bagus juga ya bagi Persib Bandung, pemain yang sudah punya menit bermain dan jam terbang di timnas, sudah punya pengalaman bermain di Liga Malaysia untuk waktu yang lama. Saya pikir bukan pilihan yang buruk bagi Persib jika bisa mendatangkan Sadil Ramdhani. Itu juga yang dikatakan Boyan Hodak. Ya bagus kalau Sadil bisa didatangkan, tapi bisa atau tidak? Kan kita nggak tahu. Selain Sadil ada juga kan pemain-pemain lain. Katanya lagi belanja di Malaysia. Nah, katanya lagi belanja di Malaysia, banyak pemain-pemain Liga Malaysia yang menjadi incaran. Oh, bisa juga. Tapi kan harus dilihat pemain dari Liga Malaysia ini pemain asingnya atau pemain lokalnya? Pemain asingnya saya pikir. Karena Boyan kan cukup lama ya. Latih di Malaysia, bahkan pernah melatih Johor juga ya? Iya, pernah melatih Malaysia U19 juga kan. Tapi kalau melihat Persib Bandung musim ini, Bung Minder, pemain kriteria seperti apa yang harus didatangkan mengisi kelemahan dari Persib? Oke, pemain yang mau bekerja keras. Tidak boleh ada pemain yang males yang cuma show off skill. Dengan pelatihnya Boyan Hodak, harus yang semua bekerja keras. Karena semua pemain Persib pada saat diminta bertahan. Ya kan, turun mereka semua ke belakang. Pada saat diminta transisi. Jadi saya pikir yang akan dicari adalah pemain yang mau bekerja keras, pemain yang punya etos kerja yang baik, supaya Persib ini bisa menjadi tim yang kolektif. Jadi bukan mengandalkan 1-2 pemain. David bagus, tapi tanpa Ciro David belum tentu mencetak banyak gol. Ciro bagus, tapi tanpa David belum tentu dia memberikan banyak assist. Tyron bagus, tapi tanpa Beckham belum tentu dia bisa mencetak banyak gol. Beckham bagus, tapi tanpa McLeod belum tentu dia bisa mendapatkan ruang. McLeod bagus, tapi tanpa Adam Alis belum tentu dia bermain sebaik ini. Ya kan, ada Matteo Kocijan juga. Jadi semua pemain Persib itu memberikan kontribusi yang luar biasa. Franka, Nick Kuipers, mereka saling melengkapi. Edo, Hen, semuanya bekerja keras. Saya tidak melihat para pemain Persib itu berjalan kaki. Gak ada loh yang berjalan kaki. Semua tuh lari, kejar bola, tutup ruang. Sliding tackle, ya kan. Main agresif mereka. Nah cuman ya para pemain Persib juga harus menjaga emosi. Udah itu aja. Emosi ini juga yang harus mereka jaga. Kadang-kadang kan kalau bermain bertahan itu bisa dipancing kan oleh para pemain tim lawan. Bung Minder, tapi menarik ketika Bung Minder mengatakan tadi semua pemain ini memiliki peran untuk bisa melakukan untuk tim. Yang menjadi masalah adalah kalau ini regenerasi dilakukan, apa yang harus dipastikan agar tidak merubah ritme permainan dari Persib Bandung musim depan. Apalagi kan tadi mungkin target manajemen adalah hat-trick juara atau mungkin berbicara lebih banyak di Asia gitu. Ya, saya pikir kalaupun regenerasi, saya tidak yakin regenerasi itu akan dilakukan besar-besaran, berbahaya juga dong. Nanti kan akan kehilangan keseimbangan tim ini. Mungkin 3 atau 4 pemain yang akan dilepas dan akan didatangkan 3 atau 4 pemain, tapi kan belum tentu yang dilepas semua pemain inti nih. Kan baru Ciro nih sekarang yang sudah resmi pamit kan. Pemain inti lainnya kan belum ada kabar nih. Nick Kuipers kalau nggak salah akhir musim ini juga. Berakhir. Nah, tapi kan belum ada kejelasan. Belum pamit juga Nick Kuipers. Ya kan, sekarang kalau Nick dilepas siapa pemain yang bisa didatangkan untuk menggantikan Nick Kuipers? Jangan lupa loh, Nick Kuipers nih salah satu pemain asing yang merupakan pembelian terbaik bagi Persib Bandung. Saya pernah mengatakan itu juga. Ya coba, gak bisa digeser deh dari posisi dia. Oke, kalau memang seandainya dia mau dilepas, siapa pemain yang bisa didatangkan? Harus ya sebaik atau lebih baik daripada Nick Kuipers. Jadi regenerasi itu kan juga bukan asal dan juga seharusnya tidak besar-besaran. Karena ini kan bukan tim yang baru promosi. Ini tim yang ingin menjaga tren juara, ingin berbicara lebih banyak di Asia. Jadi kalaupun akan melepas pemain, mungkin pemain inti 2 atau 3, tapi pemain yang datang itu juga harus pemain-pemain yang udah grade A semua. Ya, dan tentu atas persetujuan Boyan Hodak kan. Kan dia akan melihat pemain-pemain mana yang didatangkan, baik lokal dan juga internasional. Jadi saya pikir kalaupun ada regenerasi, ya itu juga cukup baik bagi Persib karena usia rata-rata line-up dari Persib itu di atas 27 tahun. Jadi mereka butuh penyegaran ini, tapi gak mungkin juga akan besar-besaran. Oke, Bung Minder, terakhir ini penutup.
saya sempat baca beberapa pernyataan dari manajemen yang mengatakan meskipun memang akan ada regenerasi, cuman akan berhati-hati melihat keuangan klub. Iya. Ini juga menjadi menarik karena pengelolaan secara manajemen dari Persib Bandung ini kan cukup baik ya. Betul. Dengan gaji yang tidak telat, bahkan sekarang mereka mengembangkan training ground lalu juga stadion. Itu kan bukan suatu hal yang mudah dilakukan, apalagi di Indonesia. Apa yang menjadi pembeda, Bung? Apa yang dilakukan manajemen Persib sehingga mereka bisa berhasil melakukan hal-hal tersebut? Iya, kalau kita melihat Persib Bandung ini kan adalah tim yang sehat karena mereka juga secara engagement ya. Apakah itu di media sosial atau juga di offline, artinya di aktivitas-aktivitas di luar sosial media, mereka adalah tim yang sangat aktif, ya kan? Maka itu kita melihat bahwa begitu banyak sponsor mereka punya. Sponsor itu kan memberikan sponsorship mereka kepada klub, itu yang mereka kelola kan. Artinya manajemen ini yang harus bagus, manajemennya harus sehat dalam cara mengelola uang yang masuk ke klub. Bukan saja dari sponsorship, tapi juga dari penjualan tiket, dari juga aktivitas yang mereka lakukan di luar sosial media, baik di sosial media. Persib ini adalah klub yang kalau saya pelajari, yang engagementnya sangat tinggi di sosial media dan juga di luar sosial media. Apa saja acara Persib Bandung di sosial media, ada program apa saja, dan di luar sosial media itu pasti rame. Termasuk konten yang minder. Termasuk saya, wajar ya kan, walaupun saya bukan bobotoh, ya kan. Maka itu banyak yang mengatakan ada 18 tim ya di Liga 1. Kenapa lebih banyak bahas Persib? Karena banyak yang nonton. Dan ini saya mengatakan secara jujur, fans dari Persib gak baperan. Oh ya? Iya. Saya pernah mengkritik permainan Persib, bahkan sampai saya mengatakan jelek. Saya kira saya akan diserang. Justru komen-komen yang datang, silakan. Kritik lebih tajam lagi. Tajam ya, bukan kritik yang menghina. Silakan kritik lebih tajam lagi, Bung. Kita ingin kritikan yang real. Kritik. Saya kira saya akan diserang. Bahkan istri saya yang fan Persib mengatakan gak salah. Dia marahin saya, kenapa kamu kritik? Loh, saya harus jujur pada saat Persib gak main bagus, karena dia kan fan. Dia merasa tersinggung. Loh, tadinya dia bilang enggak edit. Saya bilang enggak, kita masukin dong. Orang bener kok saya ngomong kan. Bener, ini jujur, ini real story. Saya masukin, wah kamu gak bener nih, nanti pasti pada marah. Gak marah. Mereka terima, karena benar apa yang saya kritik. Ya kan, tapi pada saat saya muji, mereka happy juga. Oke benar, saya puji. Karena sesuai dengan kejadian di atas lapangan. Jadi gak baperan. Nah ini yang saya suka dengan supporter Persib. Jadi walaupun saya membuat konten, mau saya kritik sesuai dengan kejadian, mereka gak baperan, gak ada yang marah-marah, terus serang atau ngancam, gak ada yang ngancam. Pada saat pernah ada kejadian kericuan ya, kalau nggak salah di stadion, saya kritik juga gak ada yang marah-marah. Benar mereka bilang, ini harus dikritik, kenapa ada kericuan. So mereka sangat dewasa. Tapi kalau tim mereka kalah, mereka kritik ya wajar, ke manajemen juga, saya pikir nggak salah. Cuman kan kritikan itu harus secara sopan, ya kan? Karena manajemen telah bekerja keras, manajemen yang sehat. Lihat contohnya hasilnya ada di atas lapangan. Jadi saya juga melihat bahwa fans dari Persib ini cukup dewasa juga. Dan saya harapkan mereka gak berubah lah. Kalau nggak berat juga saya, ya kan kalau kritik nanti diserang berat juga kita kan. Karena kita sebagai pengamat kan harus fair. Gak mungkin saya mengatakan hebat. Pada saat memang mereka tidak bermain baik, saya kritik dengan penjelasan, dengan data dan fakta. Jadi ya mereka terima dengan baik. Inilah kehebatan dari supporter Persib. Jadi saya mengatakan ini bukan untuk menyenangkan mereka, ini fakta. Boleh lihat beberapa konten yang saya buat sampai saya tulis Persib main jelek. Gak. Mereka mengatakan terima kasih Anda telah mengkritik karena sesuai dengan fakta. Masa mainnya jelek saya bilang mainnya bagus? Ya kelihatan dong saya cuma cari engagement kan? Gak mungkin seperti itu. Oke, artinya secara manajemen pengelolaannya bagus. Tadi pelatih kita sudah bahas juga oke. Dan kita nantikan pemain fight semua. Ya. Pemain juga bagus. Dan tadi supporter juga jangan lupa untuk selalu nonton Liputan Sport dan juga channel harus. Ini karena netral. Di sini netral loh. Gak ada yang pro-pro ya kan? Di sini netral, gak ada pro-pro. Bu Mindo terima kasih banyak. Kita nantikan bagaimana Persib Bandung dan juga tim-tim lain ini di akhir musim ini. Karena masih ada ini juga ya perebutan keluar dari zona degradasi ini juga masih akan seru. Itu seru itu walaupun rumornya banyak juga kan. Betul. Yang lagi rame-rame itu. Nanti kita tahan. Kita bahas dulu nanti. Terima kasih Bu Minder. Oke, sama-sama. Main di Liputan Sport. Bye-bye.